Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bagus Priambodo. Malam ini kita akan lanjutkan video kedua dari klasifikasi, yaitu bagaimana memprediksi suspek atau terduga pecandu narkoba menggunakan Python. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan dataset dari video ini atau source code, teman-teman masih boleh menghubungi saya di email berikut ini. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, ide dari video ini saya dapatkan ketika menyaksikan razia narkoba di sekolah atau di universitas. Pada saat diadakan razia, banyak petugas mengambil sampel urin secara acak. Jadi mereka memilih student secara acak untuk diambil urinnya. Hal ini ya memungkinkan student yang atau mahasiswa atau pelajar yang kemungkinan pengguna narkoba justru tidak diambil sampel urinnya, atau mereka sudah kabur sebelum acara razia. Dan buat apa kita melakukan sampel urin lagi, karena akan terjadi pemborosan atau tidak efisien. Oleh karena itu perlu sebuah universitas atau sebuah instansi atau sebelum melakukan razia atau mengambil sampel urin, kita perlu melakukan deteksi secara dini siapa saja yang kemungkinan besar pengguna narkoba. Jadi lebih efisien dan lebih tepat sasaran. Ya, dari hasil literatur kita baca bahwa ternyata kita ketahui bahwa pecandu narkoba memiliki wajah yang berbeda dengan wajah yang bukan pecandu narkoba, atau wajah mereka berubah ketika mereka menjadi pecandu narkoba. Seperti gambar yang saya tampilkan berikut ini, ya, lihat kita ada perbedaan before, sebelum mereka menggunakan narkoba, dan setelah memakai narkoba beberapa tahun atau setelah lama menjadi pecandu narkoba. Terlihat terjadi kerusakan di wajahnya berubah, ya. Ya, metodologi. Jadi setelah mendapatkan ide dan identifikasi masalah, saya mencoba untuk mengumpulkan data di internet, lalu saya akan preproses gambar yang dari internet tadi, kita ambil crop wajah, kemudian kita bagi dua image, itu kita klasifikasi seperti yang sebelumnya, bahwa klasifikasi adalah supervised learning. Jadi kita sudah beri label bahwa satu folder 30 image berisi gambar negatif atau bukan pecandu narkoba, dan folder berikutnya adalah gambar positif atau setelah menjadi pecandu narkoba. Selanjutnya kita akan coba klasifikasi menggunakan local binary pattern, salah satu algoritma untuk face recognition. Dari mana saya dapatkan image tersebut? Ya, teman-teman bisa mendapatkan dari sini, rehabs.com met before and after drugs. Kita bisa klik, ya. Ya, teman-teman bisa kumpulkan data dari sini, banyak sekali datanya.
tidak terlalu banyak, tapi kita bisa cari ada website-website yang lain yang memberikan info before dan after drugs. Ya, kita lanjutkan. Jadi setelah kita kumpulkan, setelah kita browsing di internet, kita kumpulkan, kita bedakan antara negatif dan positif. Seperti kita bahas sebelumnya bahwa klasifikasi merupakan pembelajaran supervised. Jadi sudah kita beri label sebelumnya bahwa satu satu kelompok berisi data negatif, yang satu lagi adalah berisi data positif. Di sini saya akan data atau wajah yang kita dapatkan dari internet, kita akan lakukan pre-processing. Kita akan crop, kita ambil wajahnya saja, kemudian kita convert menjadi grayscale. Ya, jadi grayscale. Karena apa? Karena untuk prediksi dalam menggunakan algoritma computer vision, kita harus convert. Lebih detail lagi, kita akan buat video yang lebih khusus mengenai computer vision ini, bagaimana face recognition. Ya. Nah, di sini saya mencoba untuk memotong wajah atau crop face menggunakan Python. Di sini saya menggunakan Cascade Frontal Face. Kita lihat di sini ada foto dari pecandu narkoba, ya. Kemudian saya ambil gambarnya, kita potong. Bagaimana memotong ini? Kita menggunakan Python. Ya. Saya di sini menggunakan spider. Kita lihat di sini, ya. Di sini kita lihat, ya, ada foto kita ambil dari internet. Kita akan crop wajahnya menggunakan source code untuk deteksi wajah, kemudian di crop. Di sini kita lihat, ya. Saya akan running. Ya. Lihat, kita sudah crop. Nah, hasil crop ini, ya, seperti kita lihat, saya akan tampilkan kepada teman-teman mahasiswa. Ya, di sini saya melakukan, ya, sini ada wajah, ini ada mata juga. Sini saya bahas untuk wajah saja. Kita bagi dua, negatif dan positif. Di mana negatif ini berisi foto-foto atau gambar wajah yang bukan pecandu narkoba atau sebelum mereka menjadi pecandu narkoba. Kemudian ada yang positif, yaitu setelah mereka menjadi pecandu narkoba atau sudah menjadi pemakai. Ya. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan di sini. Algoritma yang saya pakai dalam video ini adalah saya menggunakan local binary pattern. Ya. Kita bisa coba, ada banyak, ya. Ya, di sini ada eigenfaces, yang lain ada face. Kemudian kita bisa menggunakan gray level coherent matrix. Ya, tapi untuk video ini saya akan mencoba melakukan klasifikasi menggunakan local binary pattern. Kita lihat bagaimana detailnya. Local binary pattern ini kita akan
bahas di video yang lebih detail dalam khusus membahas untuk dengan local binary pattern ini. Ya, di sini untuk uji coba testing image, kita bagi dua juga. Di sini saya siapkan ada 12 data foto wajah, di mana ada data negatif dan ada yang positif. Nah, kita lihat di sini. Setelah kita running ya algoritmanya, kita running di sini. Kita running di sini ya. Di sini deteksi wajah. Di sini kita running. Ya. Di sini kita lihat, kita ambil data pelatihan untuk wajah. Ya, di sini kita running ya menggunakan local binary pattern. Ini editor yang saya gunakan ini, saya menggunakan Spider. Teman-teman bisa download ya. Kalian bisa mendownload Anaconda, di sana sudah satu paket, ada Spider, kemudian ada R juga ya. Hasilnya kita dapat ya, untuk evaluasi kita bisa melihat dari menggunakan confusion matrix ya. Kita lihat hasil confusion matrixnya seperti apa. Mana ya hasil LB result. Ya, disinilah apa ini convolution matrix. Nah, kita jelaskan sedikit mengenai convolution matrix. Apa sih convolution matrix? Convolution matrix ini kita lihat, jadi kita buat ada, misalkan kita ada image negatif, tapi hasil prediksinya adalah negatif, maka kita sebut adalah true negatif. Jadi benar bahwa kalau dia bukan pecandu akan dideteksi bukan pecandu negatif. Akan tetapi apabila negatif kemudian diprediksi positif, maka disebutnya adalah false positif. Ya, seharusnya dia negatif tapi dia false, detektif positif. Ya, begitu juga dengan di bawahnya, jika dia di pecandu atau positif dideteksi negatif, maka dia false negatif. Kemudian apabila dia benar-benar positif dideteksi positif, maka dia adalah true positif. Di sini kita lihat dari 5 kita memiliki 5 yang negatif. Ternyata menggunakan local binary pattern ya, kita dapatkan 5-5-nya dia berhasil deteksi dengan benar. Akan tetapi untuk mendeteksi yang positif drugs ya, ada 3 dari 7 wajah, 3 gagal, 3 salah, dan tapi 4 benar. Hasil dari ini kita hitung, hasilnya kita dapatkan akurasi menggunakan local binary pattern hanya 75% ya. Kita dapatkan di sini ya local. Kemudian kita bisa lihat juga akurasinya di sini menggunakan akurasi score. Kita lihat di sini akurasi ya. Kenapa saya suka menggunakan Spider ya, karena awal saya belajar saya menggunakan R, dan Spider ini editornya mirip-mirip dengan R Studio, sehingga saya bisa lihat di sini variabelnya.
Saya bisa lihat hasilnya di sini, konten daripada variabel ada di sini. Kita bisa saksikan sini hasilnya akurasinya 0,75 ya. Lanjutkan. Ya, hasil menggunakan LBP atau klasifikasinya untuk 12 data dia menggunakan untuk 12 data testing hasilnya hanya 75%. Ya, apabila ada pertanyaan, saran, teman-teman bisa email ke biggestrock@gmail.com atau menggunakan email bagus atau ke bagus.priambodo@pencoba.ac.id. Video berikutnya kita akan bahas klasifikasi ketiga menggunakan bias. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.